Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian. Kiranya Tuhan boleh disukakan dan disenangkan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Kami rindu bersekutu, menikmati hadiratmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami rindu untuk menaikkan doa-doa kami, terlebih kami boleh menyiapkan hati kami untuk menerima taburan firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa, bersekutu bersama, menikmati hadirat Tuhan bersama, menikmati Tuhan bersama di dalam program Selamat Pagi Bapa. Bapak Ibu Saudara, sesaat tadi kita telah bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan untuk memulai hari kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan izinkan saya untuk menyampaikannya untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki bulan baru, bulan Oktober yang membahas tentang Kristus yang adalah ketenangan. Kristus adalah ketenangan. Mari kita membuka di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia yang penuh dengan kerumitan, di dalam dunia yang penuh dengan hiruk pikuk ini, jelas kita semua membutuhkan satu hal yang disebut dengan ketenangan. Jelas kita semua membutuhkan ketenangan di tengah dunia yang sangat membingungkan, di tengah dunia yang sangat hiruk pikuk, di tengah dunia yang sangat penuh dengan keramaian dan kerumitan. Sangat jelas bahwa kita membutuhkan ketenangan, kita membutuhkan perhentian, kita membutuhkan satu titik di mana kita bebas dari keramaian. Di tengah dunia yang penuh dengan kerumitan, kita membutuhkan ketenangan, perhentian yang terbebas dari kerumitan dan keramaian. Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak mengelak atau menolak kenyataan ini. Kita tidak perlu untuk berasumsi bahwa kita memiliki kekuatan agar kita tidak memiliki ketenangan. Mari kita tidak perlu mengelak dan menolak kenyataan ini. Dalam dunia yang penuh dengan kerumitan, di dalam dunia kita di mana kita berada saat ini, dunia yang penuh, sangat penuh dengan kerumitan,
Ketenangan selalu menjadi hal yang dirindukan. Ketenangan selalu menjadi hal yang dinantikan. Di tengah dunia yang penuh dengan kerumitan ini, ketenangan merupakan salah satu hal yang sangat dinantikan oleh setiap kita. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari saat kita melihat kalender bulan yang baru, di mana kita memasuki bulan yang baru, maka tanpa sadar kita akan lebih tertarik untuk mencari apakah ada hari libur nasional di situ, apakah ada hari tanggal-tanggal merah di situ, apakah ada libur panjang yang dapat dimanfaatkan. Kita cenderung untuk lebih tertarik pada hal ini. Kita cenderung untuk lebih mencari-cari tanggal merah, mencari-cari hari libur. Nah, ini juga tanpa sadar menunjukkan bahwa kita semua memerlukan ketenangan. Kita semua memerlukan perhentian dari aktivitas yang rumit. Kita semua membutuhkan perhentian dari aktivitas yang ramai. Weekend, hari Sabtu, dan juga hari Minggu, jelas 2 hari yang selalu dinantikan lebih daripada hari-hari yang lainnya. Atau kita juga melihat di dalam metabolisme tubuh kita. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua memerlukan tidur, kita semua memerlukan ketenangan, kita semua memerlukan perhentian di mana terbebas daripada kerumitan rutinitas yang kita jalani setiap hari. Bapak Ibu Saudara, memang inilah fakta di mana setiap kita membutuhkan ketenangan. Setiap kita, bahkan kita yang tinggal di dunia yang rumit ini, kita membutuhkan ketenangan Bapak Ibu Saudara. Inilah fakta yang terjadi. Kita membutuhkan ketenangan. Sekalipun ketenangan-ketenangan ini semua bersifat fana. Hari libur adalah hari yang dapat kita manfaatkan untuk menyegarkan ulang jiwa kita. Dan ini bersifat fana. Tidur juga bersifat fana. Sekalipun ketenangan ini dapat hilang, namun kita terus-menerus membutuhkan ini. Kita membutuhkan ketenangan. Memang inilah fakta yang terjadi. Kita membutuhkan ketenangan, sekalipun ketenangan ini dapat hilang. Syukur kepada Allah Bapak Ibu Saudara, ada Injil, ada kabar sukacita, ada kabar baik, di mana Kristus memberikan kepastian keselamatan bagi setiap kita. Kristus memberikan satu kepastian keselamatan untuk setiap kita. Kristus memberikan ketenangan yang sejati, bukan ketenangan yang dapat hilang. Kepastian keselamatan di tangan Kristus adalah kepastian yang tidak dapat hilang. Inilah ketenangan kita, ketenangan yang tidak dapat hilang di dalam Kristus, Sang Ketenangan. Ia menawarkan kepada setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Kristus menawarkan kepada kita, setiap orang, setiap manusia yang letih lesu, berbeban berat untuk datang kepadanya, untuk datang kepada Sang Ketenangan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kalau saja ketenangan yang fana begitu berharga di mata kita, kalau kita terus-menerus menantikan tanggal merah, kita terus-menerus menantikan hari libur, kita terus-menerus menantikan weekend, hari Sabtu dan Minggu, kita terus menantikan waktu di mana kita dapat refreshing. Kalau ketenangan yang fana begitu berharga di mata kita, seharusnya kita melihat Kristus jauh lebih berharga, karena dialah ketenangan yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, kalau saja ketenangan yang fana begitu berharga di mata kita, maka seharusnya kita melihat Kristus jauh lebih berharga, karena dialah ketenangan yang sesungguhnya. Dialah ketenangan yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, beban berat apa yang sedang kita beban berat apa yang sedang kita ratapi? Keletihan apa yang sedang kita hadapi? Keselamatan saja sudah dikerjakannya bagi kita. Masihkah Bapak Ibu Saudara kita meragukannya? Kita adalah orang-orang yang hidup di dunia yang penuh keramaian dan membutuhkan ketenangan. Kristus menawarkan ketenangan yang sejati. Jadi, beban berat apa yang saat ini sedang kita ratapi? Atau mungkin kita sedang menghadapi keletihan. Keselamatan saja sudah dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Masihkah kita meragukannya? Di dalam Dia, Dialah Sang Ketenangan.
Dialah ketenangan yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Kubur kosong menghapuskan ketakutan terbesar kita terhadap kematian. Kita memperoleh kepastian keselamatan di dalam Kristus. Dan seharusnya setiap kali kita datang kepadanya, kita selalu mendapatkan ketenangan. Kita selalu mendapatkan penyegaran. Kita selalu mendapatkan kekuatan. Seharusnya setiap kali kita datang kepada Kristus, kita mendapatkan ketenangan. Selamat Pagi Bapa ini adalah salah satu program yang mendekatkan kita pada Kristus dan seharusnya membawa kita kepada ketenangan. Setiap disiplin rohani yang kita lakukan seharusnya menyegarkan kita, bukan malah meletihkan kita. Setiap kegiatan-kegiatan rohani, ibadah, mendengarkan firman, memuji Tuhan, seharusnya bukan hal yang membebani, namun hal yang menyegarkan. Karena Kristuslah sang ketenangan. Setiap disiplin rohani seharusnya membawa kita kepada kondisi yang tenang, segar, dikuatkan, karena Kristus yang adalah keselamatan menjadi bagian dari kita. Dialah ketenangan yang sebenarnya. Jadi mari kita datang kepadanya, mengenakan kuk bersama dengannya. Mari kita datang dan mengenakan kuk yang sama yang dipikul oleh Kristus. Mari kita belajar untuk mengikuti arahannya, karena Kristuslah ketenangan yang sebenarnya. Kristuslah ketenangan yang sejati. Mari kita datang padanya, Bapak Ibu Saudara, dan mengenakan kuk yang sama yang ia pikul. Kita tidak memikul kuk sendirian, kita memikul kuk yang sama yang Kristus sedang tanggung. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita datang kepadanya. Marilah kita mengenakan kuk bersama dengan Dia. Marilah kita belajar untuk mengikuti segala perintah dan arahannya, karena hanya di dalam Kristuslah ketenangan yang sebenarnya. Ketika kita melakukan segala perintah ini didasari dengan dasar yang benar, ini adalah ketenangan bagi kita. Mari kita datang padanya, memikul kuk yang sama yang dipikul olehnya. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Mari kita menutup renungan firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami kembali diingatkan bahwa Kristus adalah ketenangan yang sejati. Kristus adalah perhentian yang membebaskan kami dari ketakutan. Kristus adalah kepastian keselamatan. Memang ini masih di depan, tapi dampaknya dapat kami rasakan. Kami tenang, kami damai di dalam Kristus. Dan kami menyadari bahwa ketenangan-ketenangan yang dunia tawarkan memang ini berharga. Tapi Kristus adalah ketenangan yang sejati, ketenangan yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada apa yang dunia tawarkan. Sehingga kami mau dengan sadar, kami mau dengan rendah hati untuk datang pada Kristus, untuk memikul kuk yang sama dengan yang Kristus pikul. Dan biarlah Tuhan yang terus-menerus memberikan kemauan dan kemampuan untuk kami hidup memikul kuk Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang pada Kristus sang ketenangan. Dan pagi hari ini juga kami mau mengambil komitmen untuk memikul kuk yang sama, untuk mendengarkan arahan dari Kristus, untuk mendengarkan ajaran dari Kristus, dan untuk menaatinya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami untuk tinggal dalam kebenaran Tuhan, menuntun dan membimbing kami untuk dalam kebenaran Tuhan, untuk tetap tinggal dalam keselamatan yang Tuhan telah tentukan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk memulai hari ini dengan memikul kuk dan datang pada Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.